Kak Bintang, Uy. coba kita ngaca dulu dikit ya. Iya, saya kok memulai Kak. Tadi dulu Kak, apa sih? Kayaknya adik-adik udah banyak Kak. Kita masih Masa ngaca aja. sih? Belum, itu masih ada 2 orang Coba ya, kita kok. mundur Masih ya. makan lagi, mana? Kok apa? Udah rame mereka Kak. Oh my god, Adik-adik udah semua ganteng dan cantik. Kalau gitu adik-adik tunggu Kak Bintang dan Kak Feby. Iya, kita mau siap-siap dulu. Sebentar lagi ya. Bentar Oke, ya. Kak. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom Kak Feby. Shalom Kak Bintang. Wah, hari ini sepertinya sukacita banget ya Kak adik-adik di rumah. Pastinya Karena dong, udah Kak. ketemu kakak-kakak yang cantik di sini. Siapa yang udah kangen sama Kak Bintang tunjuk tangan. Wah, ada 500 juta orang Kak. Banyak ya. Ya, siapa yang kangen sama Kak Feby? Ya. Wah, pasti lebih banyak Ternyata ada lagi 100 Kak. juta orang ya Kak. Betul. Oke. Nah, Sekarang kita mau Kak, nyanyi apa nih Kak? Kita mau ngapain dulu? kita mau tanya dulu Kak, mereka Oke. ini kabarnya gimana sih Kak? Kita tanya ya Kak. Coba Iya. Kak Bintang teriakin mereka, apa kabarnya Kak? Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa, yes, asik. Kurang Kak, kurang Belum semangat. semangat. Kayak cuma suara kita doang Iya. yang kegedean. Sekali lagi Sekali kali lagi ya ya, Kak. Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, yes, asik. Oke. Kalau gitu semuanya udah semangat Kak, kita Tuh. tanya lagi Laskar Kristus. Siap! Ya, belum kompak nih Kak. Kayaknya masih ada yang duduk deh, masih ada yang kelihatannya masih tidur-tiduran. tidur-tiduran nih. Jangan-jangan masih ada yang baru sarapan lagi Kak. Wah, Coba panggil kita sekali lagi tanya Kak. lagi siapa nih yang Laskar Kristus. Laskar Kristus. Laskar Kristus. Siap. Oke, karena semuanya udah pada diri Kak. Siap. Jangan lupa adik-adik bajunya yang rapi seperti ke gereja, nggak boleh pakai piyama. Jangan lupa mandi karena kita akan memuji Tuhan minggu ini. Oke? Betul banget. Oke, kalau gitu Kak Feby dan Kak Bintang akan ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu baru nih. Judulnya Suka-Sukamu Tuhan. Hari ini kita belajar lagu terus biar adik-adik semuanya pada tahu. Iya, Oke? supaya tahu lagunya tuh banyak yang Banyak tahu ya banget. Kak. Betul. Oke adik-adik. Oke Bang Kevin, hari ini Bang Kevin lo yang main keyboard. Kalau gitu Bang Kevin main dengan musiknya. Adik-adik semuanya semangat ya, karena ini lagunya semangat banget kan Kak Bintang. Ya, jangan lupa dibaca liriknya di bawah sini. Katakan syalalala. Oh, sekali lagi. Oh, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Siapa sih Kak? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi lebih keras ya. Syalalala. Shalalalalala, lalalalala, oh. Shalalalalala, lalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang siapa sih Kak? Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Lebih keras katakan suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
tergantung Tuhan. Mau Kak, Tuhan betul. minta, mau Tuhan inginkan, pokoknya semuanya suka-suka Tuhan. Karena ada istilahnya tuh Kak, Apa tuh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul. Keren Kak. Oke, kalau gitu Kak Feby dan Kak Bintang akan ngajak adik-adik untuk saat teduh. Ya. Siapkan hati dan pikirannya karena kita akan berdoa dalam hati ya Kak kalau saat teduh kan. Jadi udah nggak ada lagi tuh Kak, yang misalnya tadi udah sambil sarapan, udah nggak ada lagi tuh yang sarapan. Pokoknya semua udah sisiran, pakaiannya udah rapi, Alkitabnya sudah ada di depannya. Pokoknya udah mau siap-siap nih kita mau kebaktian. Nanti adik-adik semuanya karena sudah siap menyiapkan pakaian, menyiapkan diri dan kita sekarang mau menyiapkan hati dan pikiran kita mau berdoa dalam hati kita masing-masing. Kak Feby dan Kak Bintang akan berdoa di sini, adik-adik juga berdoa di rumah ya. Oke, kalau gitu kita semua akan bersaat teduh, saat teduh dimulai. Selesai. Oke. Kak, karena aku kan udah lama banget tuh ya. Terus aku kangen banget nih sama adik-adik. Kapan ya Kak pandemi ini berakhir? Iya, bener banget Kak. Jadi aku kayak excited banget kapan ya sama adik-adik ngumpul lagi di GSG. Kita nyanyi bareng Kak. Betul, Nah, Kak Bintang. daripada nih ya Kak, takutnya nih adik-adik ada yang masih lesu atau enggak lagi bosen di rumah, supaya mereka menghilangkan rasa kangen kali ya Oke, Kak. bener-bener, Ada satu lagu ini sebenarnya udah lama banget tapi kita Sering dinyanyikan? yes, tapi akhir ini kita ajak adik-adik semua buat nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me. Mainkan Bang Kevin. Semuanya harus semangat ya di rumah, suaranya harus terdengar di sini sama Kak Feby dan Kak Bintang. Pakai gerakan Kak. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Tunggu Kak, mereka kayaknya belum semangat ya Kak. Kita ajak lagi lebih semangat lagi karena ini lagunya kita udah sering nyanyikan. Iya benar Kak, dan gampang banget sekali lagi kali ya Kak. Ayo Bang Kevin ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik kayaknya udah semangat ya Kak. Betul. Udah semuanya siap untuk memulai ibadah kita. Karena itu Kak Bintang dan Kak Feby mau terus ajak adik-adik untuk bernyanyi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul, Pokoknya Kak. setiap hari Minggu nggak boleh ada yang lesu-lesu, nggak nggak boleh boleh. ada yang masih sedih-sedih di Iya, rumah ya nggak Kak, boleh. males-males. Karena di sini kita akan nyanyi terus buat Tuhan. Yeay, semua semangat. Semangat. Kalau gitu Kak, kita mau ajak adik-adik sebelum kita mendengarkan foto dan mendengarkan hukum Taurat di minggu ini, Kak Feby dan Kak Bintang akan ajak adik-adik untuk bernyanyi. Lagunya apa sih Kak? Lagunya Bapakku Datang Padamu. Adik-adik tahu nggak nih? Nah kalau yang belum tahu, kita belajar
belajar lagi. Pokoknya setiap hari Minggu pasti Ada akan ada lagu baru ya, Kak. betul Kak. Adik-adik semuanya banyak lagunya. Jadi selesai pandemi kita nyanyi bareng-bareng lagu-lagu baru itu. Oke, yuk kita nyanyi. Kalau gitu Silakan. kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-19 setelah Trinitatis. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, demikian hukum Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, sekarang adik-adik kita nih Kak akan masuk ke dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Ya pasti udah seminggu kemarin nih mungkin kayak ada yang membuat hati kita terganjal Kak, membuat kita jadi kayak kepikiran. Mungkin saat ini nih kita harus menghadap sama Tuhan, kita mau doa sama Tuhan. Iya benar Kak, kita meminta ampun sama Tuhan. Tapi sebelum itu nih Kak, kita mau angkat satu pujian di muka Tuhan Yesus. Nyanyikan adik-adik.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel kita dalam minggu ini, tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan setelah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, harus tetap lebih semangat karena Kak Febi dan Kak Bintang akan terus ajak adik-adik memuja dan memuliakan nama Tuhan, dan lagu-lagunya terus semangat ya Kak? Betul Kak. Oke, karena tadi udah pengampunan dosa, udah dengerin hukum Taurat, udah epistel. Nah, harus lebih semangat karena kita harus siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tapi masih jauh, nanti dulu. Jangan pada tidur ya. Iya, kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Bernyanyi. Oh iya Kak, minggu lalu adik-adik kayaknya udah diajarin sama Kakak Bella dan Kakak Gita. Berarti harus lebih semangat Kak. Betul. Ayo semangat adik-adik. Semangat ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oke. Yuk, tangan semuanya. Boleh ya, menari boleh, melompat juga boleh. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggi
udah bisa, sekarang lebih bisa Lebih lagi. semangat ya sepertinya mereka. Tuh. Oke deh adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Jadi semuanya yang di rumah lipat tangan dan tutup matanya biar kita berdoa sama-sama ya. Berdoa, kita mulai. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Bapa kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa, hingga kami pada saat hari Minggu yang indah ini, pagi hari yang cerah ini Tuhan, anak sekolah Minggu bisa berkumpul kembali Tuhan di rumah kami masing-masing untuk mengadakan ibadah online kami Bapa. Ya Tuhan, biarlah hati kami yang sukacita dan damai sejahtera, Engkau selalu menyertai kami walau anak sekolah Minggu beribadah saling berjauhan. Biarlah Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita, sehingga Bapa, setiap kelakuan dan perbuatan kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini Bapa kami berdoa Tuhan buat gereja kami, yaitu gereja HKBP Jatimurni. Semoga Bapa Engkau berkati, Engkau berikan sukacita dalam setiap ibadah kami, baik ibadah pagi maupun ibadah siang di hari Minggu maupun di ibadah online. Kiranya Tuhan menyatukan kami, jemaat HKBP Jatimurni yang setia untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pada saat ini juga Bapa mau berdoa buat pengurus-pengurus dalam gereja kami, yaitu Amang pendeta kami, Amang sintua kami, dan kakak-kakak guru sekolah Minggu kami ya Bapa. Semoga Bapa Engkau berkati semuanya, sehingga Bapa mereka dengan tekun melaksanakan tugas dan pelayanannya dalam untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami yang di rumah. Semoga Engkau Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, panjang umur serta murah rezeki, sehingga Bapa bisa memimpin kami, anak-anaknya yang butuh pertolongan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa, yang pada saat ini Tuhan banyak mengalami persoalan-persoalan permasalahan di dalam Indonesia Tuhan. Semoga Bapak Engkau turut campur dalam pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pihak kelurahan Bapak. Biarlah mereka Tuhan bisa membimbing bangsa dan negara kami supaya Bapak semua berjalan dengan baik. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala marahan bahaya, secara khusus bencana pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi di masalah kami di Indonesia dan di seluruh dunia melalui penyakit wabah ini Tuhan, biarlah Bapa, tangan Tuhan memberikan orang-orang terbaik di dalam bangsa kami dan di seluruh dunia Tuhan, supaya menemukan obat untuk anti daripada virus yang sekarang merajalela di dunia, terlebih di Indonesia ini Tuhan. Berkati juga Bapa, tim para medis, dokter, perawat dan semua yang terlibat dalam mengobati pasien yang ada di rumah sakit. Ya Bapak, berikan mereka kekuatan dan ketegaran supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka sesuai dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ya Bapak, berkati juga orang yang sakit penderita COVID-19, Tuhan berikan mereka kesadaran dan kekuatan, biarlah mereka mengerti untuk kedepannya bila mereka sembuh melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat seluruh dunia ciptaan-Mu Bapa, mulai dari Sabang sampai Merauke dan seluruh yang Engkau berikan kekuatan dunia ini, Engkau berikan kesejahteraan dan keselamatan. Ingatkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam sepanjang napas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala keinginan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah sekarang nih Kak, menurut Kak Feby nih, kan abis ini kita mau dengerin firman Tuhan. Oh iya benar Kak Jadi Bintang. apa aja sih yang mesti kita siapin? Takutnya nih ya Kak, adik-adik yang di rumah karena udah kelamaan kebaktian dari rumah pada lupa. Coba sebutin dulu Kak Feby. Oke, menurut Kak Feby apa yang harus kita siapkan sebelum kita dengar khotbah? Ada yang pertama,
kita harus ambil Alkitab kita. Betul. Kita buka nanti ketika Amang Pendeta akan kasih tahu ayatnya. Yang kedua, Kak. Terus yang kedua, harus duduk manis yang rapi. Gak boleh makan sama minum. Biarpun di rumah aja, kalian harus tetap tidak makan, tidak minum, dan bersikap serius kalau kita lagi beribadah sama Tuhan. Tuh, jangan ada berarti ya Kak, udah berantem misalnya sama kakak sama adiknya, atau enggak mama aku mau makan, mama aku mau minum. No. Oke Kak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita ajak adik-adik ya Kak ya, untuk bernyanyi dengan lagu Sentuh Hatiku. Adik-adik nyanyinya semangat ya, kayaknya mereka udah pada tahu kan Kak? Ya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Shalom adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, untuk segala kasih setia Tuhan kepada kami. Tuhan telah menebus dosa kami, dan Tuhan telah memberikan kepada kami Roh Kudus untuk menolong kami, untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengajari kami, menuntun kami, menjaga kami, menyemangati kami untuk bisa selalu dekat dengan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bisa menguasai hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, masih ingat enggak waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan membentuk Adam dan kemudian membentuk Hawa? Tuhan memberikan Taman Eden dengan semua pohon-pohon yang ada di dalamnya untuk dikuasai. Semua buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden itu boleh dimakan buahnya. Tapi ada 2 pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yang terletak di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan yang kedua pohon tentang kehidupan. Nah, kalau Adam dan Hawa memakan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka nanti akan jadi tahu yang baik dan yang jahat, dan mereka akan malu. Sedangkan kalau makan pohon pengetahuan, Adam dan Hawa akan hidup untuk selama-lamanya gitu. Nah, Adam dan Hawa sudah berjanji, tapi ternyata karena bisikan iblis, mereka melanggar janjinya kepada Tuhan. Adam dan Hawa memakan buah pohon terlarang, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya mereka jadi tahu bahwa mereka telanjang. Dan adik-adik tahu ya, akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Manusia jadi berdosa. Bukan hanya Adam dan Hawa, tapi akhirnya semua anak-anak Adam dan Hawa termasuk kita menjadi berdosa. Nah, tapi syukur bahwa tidak selamanya Tuhan membiarkan kita berdosa. Tuhan kemudian menunjukkan kasih-Nya kepada kita ya, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya. Dan Yesus mati di kayu salib. Itulah tanda kasih Allah yang sangat besar kepada kita. Dan oleh kematian Yesus di kayu salib, kita ditebus. Dosa kita yang kita terima dari Adam dan Hawa itu menjadi hilang gitu ya. Tapi kalau kita sudah dibersihkan, apakah kita masih bisa berdosa lagi? Masih adik-adik. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia mengatakan di Yohanes 14 ayat 16,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Jadi adik-adik, walaupun Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, Dia telah menebus dosa kita telah ditebus dan dibeli dengan harga yang mahal, tapi kita masih bisa berdosa lagi. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengirim Roh penolong kepada kita yang disebut dengan Roh Kudus. Dan memang ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, Tuhan Yesus langsung menepati janjinya. Pada hari Pentakosta Roh Kudus turun di atas ke-12 murid. Dan waktu itu kalau kita baca ceritanya di Kisah Para Rasul 2, Simon Petrus berkhotbah di hadapan banyak orang dan banyak orang yang bertobat. Dan sekarang Roh Kudus itu sudah diberikan kepada semua manusia. Tapi adik-adik, ada manusia yang menerimanya dan ada juga manusia yang menolaknya. Nah, pertanyaannya adalah, yang mana kita? Apakah adik-adik, apakah Amang Pendeta adalah termasuk orang yang menerima Roh Kudus atau termasuk orang yang menolaknya? Terus bagaimana caranya untuk melihat Amang? Nah, caranya untuk melihat adalah kita tidak mungkin mengoperasi kita ya, membelah tubuh kita kemudian melihat ada Roh Kudus di dalam atau tidak, itu nggak mungkin. Maka satu-satunya cara untuk melihat apakah Roh Kudus ada dalam diri kita adalah dengan melihat dari buahnya. Orang yang tidak dikuasai Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah-buah kedagingan katanya. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 20-21, 2 ayat sebelum dari nats kita. Amang sebut saja ya, inilah ciri-ciri orang yang dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Dari dirinya dia akan melakukan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, dan sebagainya. Nah itu adik-adik, kalau adik-adik masih memiliki sifat yang tadi ya, itu tandanya berarti Roh Kudusnya belum bisa menguasai adik-adik sepenuhnya. Adik-adik masih dikuasai oleh dosa. Kalau kita masih amarah atau masih suka dengki, iri, kita suka berselisih, kita suka berseteru dengan orang lain. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai Roh Kudus, maka buah-buah yang keluar dari hidupnya itu adalah ada 9 yang disebut buah-buah roh. Ya, mari adik-adik kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan, penguasaan diri. Ya, inilah adik-adik. Sehingga kalau kita mau melihat nih ya, ngecek ya. Kalau kita masuk gereja atau masuk manapun kan suhu tubuh kita dicek nih. Ada virus corona atau tidak. Nah, kita juga bisa ngecek tubuh kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak gitu ya. Dengan cara melihat yang ke-9 hal tadi, ada enggak itu pada diri kita. Nah, untuk lebih mengetahuinya, mari kita melihat video ini sejenak. Kasih itu walaupun teman kita, abang kita, kakak kita, adik kita tidak memberikan kita mainannya atau tidak mengizinkan kita untuk bermain, tidak apa-apa, karena kita diajarkan Tuhan Yesus untuk terus mengasihi orang lain. Yuk kita belajar untuk selalu mengasihi banyak orang. Oke adik-adik? Sukacita.
Jadi, kalau kita bertemu dengan soal yang sulit ketika kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap bersuka cita. Karena buah-buah roh yang kedua mengajarkan kita untuk bersuka cita. Sama halnya ketika kita menginginkan sesuatu, kita sudah banyak menabung, tetapi uangnya masih belum cukup untuk membelikannya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap bersuka cita. Oke adik-adik? Damai sejahtera. Nah, kalau damai sejahtera berarti kita nggak boleh suka marah-marah. Ini dia contohnya. Walaupun kita tidak sengaja menabrak orang lain, kita harus cepat-cepat minta maaf dan membantunya supaya hati kita terasa damai. Ayo, siapa yang siap untuk melakukan buah-buah roh yang ini? Tentang kesabaran. Walaupun banyak sekali PR saat-saat ini, kita harus tetap sabar adik-adik untuk mengerjakannya. Jangan sampai PR-nya ada yang tidak dikerjakan ya. Ayo kita belajar sabar, oke? Nah, kita juga harus belajar sabar ketika sedang merapihkan mainan-mainan kita. Jadi, kalau habis bermain, jangan lupa dibersihkan ya. Dimasukkan dengan sabar ke tempatnya. Ayo, semangat adik-adik untuk belajar bersabar. Belajar kemurahan adalah dengan kita bermurah hati, mengajak teman-teman kita untuk bermain bersama. Yuk adik-adik, kita belajar bermurah hati. Kali ini belajar tentang kebaikan. Pada suatu hari, ada seorang kakak yang sedang buru-buru tampaknya di sebuah halte. Dia sedang menunggu bus dan tiba-tiba dompetnya jatuh dan dia tidak sadar. Lalu ada seorang adik yang menemukan dompet siapa ya ini? Pikirnya. Lalu dia coba mengecek kartu nama kakak itu dan berusaha mencari alamat kakak itu. Akhirnya ketemu. Akhirnya adik itu mengembalikan dompet kakaknya. Dan saat ia melakukan kebaikan, dia tidak mengharapkan imbalan. Wah, keren ya adik itu. Yuk kita belajar untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Kesetiaan. Kesetiaan itu berarti kita harus tetap setia dengan Tuhan Yesus. Caranya dengan rajin ke sekolah minggu, berdoa, dan jangan lupa kita juga harus rajin baca Alkitab. Oke, siap untuk setia dengan Tuhan? Nah, kalau kelemah lembutan berarti walaupun orang lain mengejek kita, menertawakan kita, kita harus tetap lemah lembut, tidak boleh membalas. Siap adik-adik? Ini dia yang terakhir tentang buah-buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, ketika sedang melihat banyak sekali mainan di gereja, banyak yang jual boneka, kita lihat dulu apakah kita butuh? Kalau tidak butuh, sebaiknya kita kuasai diri kita untuk tidak membelinya dulu. Oke adik-adik, itulah 9 buah-buah roh yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Semangat mengerjakan buah-buah roh ya. Ya adik-adik, itu tadi ya makna-maknanya dari kakak-kakak guru sekolah minggunya sudah menjelaskan ya. Tadi yang pertama kasih katanya itu kerelaan untuk berkorban bagi
orang lain, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Yang kedua, sukacita. Nah ini adik-adik, sukacita itu bahasa Inggrisnya joy ya, bukan happy. Apa beda joy dengan happy? Kalau happy itu sukacita karena duniawi. Kalau joy itu sukacita karena hal-hal surgawi. Jadi alasan kita bersukacita bukan karena kita memiliki benda-benda, bukan. Tapi alasan kita bersukacita karena kita memiliki Kristus dan Kristus memiliki kita. Jadi karena kita punya Kristus, itulah alasan kita bersukacita. Sehingga kalau kita sakit pun kita tetap bersukacita karena kita milik Kristus dan Kristus milik kita. Nah yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera artinya menerima segala yang Tuhan berikan hadir dalam hidup kita. Jadi kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Walaupun Tuhan mengizinkan penderitaan, tantangan misalnya ya, hadir dalam hidup kita, kita berdamai dengan Tuhan, kita menerima itu. Karena kita percaya bahwa semua yang Tuhan berikan itu pasti baik dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita gitu. Jadi kita nggak marah-marah sama Tuhan, damai aja hati kita. Yang keempat itu kesabaran. Apa arti kesabaran tadi? Kakaknya bilang, tahan menghadapi setiap kesukaran dan tantangan. Jadi walaupun kesukaran menghantam kita, kita tahan gitu. Walaupun kesukaran itu dalam bentuk kemarahan orang lain, kita tahan terus, sabar. Ya, orang sabar itu disayangi oleh Tuhan ya, itu sering kita mendengarkan. Yang kelima, kemurahan. Apa arti kemurahan? Kemurahan artinya memberikan yang orang lain butuhkan dengan tulus. Dengan tulus. Jadi bukan memberikan apa yang kita inginkan bagi orang lain, tapi apa yang orang lain butuhkan. Misalnya teman kita lagi butuh ditolong, nah kita datang dengan pertolongan, dengan ikhlas. Ketika orang tua kita butuh pertolongan, kita datang menolong. Tidak bersungut-sungut dan tidak menunda-nunda. Itulah artinya kemurahan. Segera dan dengan tulus. Terus kemudian yang ketujuh, kesetiaan. Nah, kalau kesetiaan ini berarti melakukan semua tadi buah-buah roh itu dengan terus-menerus. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama secara terus-menerus. Tidak sekarang melakukan kebaikan, setelah itu ngambek dan tidak mau lagi. Nah, itu tidak setia namanya ya. Jadi tanda kita dikuasai roh, kita melakukannya terus-menerus. Sama seperti Tuhan. Tuhan setia mengasihi kita. Coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan misalnya suam-suam kuku, atau kalau bahasa kita mengatakan angin-anginan. Tuhan kemudian sekarang mengatakan, ya udah aku menemanimu ya, terus kita diberikan oksigen. Tapi besok Tuhan mengatakan, capek aku tidur dulu. Terus kita tidak diberikan apa-apa sama Tuhan, wah kita mati. Itu sebabnya dibutuhkan kesetiaan. Tuhan sendiri setia menemani kita, setia menyertai kita. Maka kita juga harus setia mengasihi Tuhan, setia mengasihi sesama. Dan yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan artinya tahu bersikap sesuai keadaan. Jangan marah di saat yang salah, tapi juga harus tegas di saat yang tepat. Jadi orang lemah lembut bukan berarti nggak bisa marah, bukan. Lemah lembut itu bisa juga marah, tapi marah di saat yang tepat. Jangan marah di saat yang salah. Udah kita yang salah, kita yang marah. Oh tidak dong. Kalau kita yang salah, kita harus minta maaf. Itulah ciri-ciri orang yang lemah lembut. Nah, kalau teman yang salah, kita tegur dengan baik, ya, dengan kebaikan. Dan yang terakhir penguasaan diri, adik-adik. Menguasai diri artinya mampu mengendalikan keinginan diri sendiri. Tadi kakak-kakaknya sudah mencontohkan ya, ada banyak makanan misalnya jangan semuanya harus kita makan. Enggak, kita harus memilih mana yang kita inginkan. Nanti kalau kita semuanya ambil itu tandanya kita rakus, kita tamak. Jangan ya adik-adik ya, enggak semuanya harus kita miliki. Kita harus berbagi juga dengan orang lain. Dan orang yang bisa menguasai dirinya itu katanya melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Jadi mari
menguasai diri kita. Dan itulah adik-adik buah-buah roh, tanda Tuhan telah menebus kita dan tanda kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Nah, mari kita sebutkan lagi satu persatu adik-adik. Apa tadi? Yang pertama, kasih, ya. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan, penguasaan diri. Semoga kita semua jadi anak-anak yang memang dipenuhi Roh Kudus. Dan itu terlihat dari buah-buah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan telah menebus dosa kami melalui kematian Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberikan kepada kami Roh Kudus, Roh penolong, supaya kami bisa tetap setia mengasihi Tuhan dan sesama. Dan tanda kami dikuasai oleh Roh Kudus adalah dari 9 buah roh yang ada dalam diri kami. Kiranya kami bisa memberikan buah-buah roh dari kehidupan kami. Kami menjadi orang yang mengasihi dan menyayangi Tuhan dan sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan dan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi udah dengar khotbah kan? Khotbahnya hari ini keren banget ya Kak Bintang? Iya Kak, pastinya. Tapi kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya? Oh iya ya. Coba Oke, tes dulu Kak, tes. Hari ini adik-adik, firman Tuhan ngomongin tentang buah-buah roh. Ih, buah-buah roh. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya Kak? Emang buah roh ada berapa Kak? Ada Coba berapa tanya ya? dulu. Ada berapa adik-adik? Kita kasih clue. Ada 9. Ada 9 buah-buah roh. Ada yang udah hafal? Pastinya ada yang hafal Kak. Oke. Tapi mungkin kita review lagi kali ya. Oke, Kita bantu Kak dulu Bintang. ada berapa apa aja sih dalam 9 Sebut ya, buah ada roh. 9 buah-buah Yang roh. pertama, Kasih. Lalu ada sukacita. Lalu ada damai sejahtera. Ada apa lagi Kak Bintang? ada kesabaran, terus ada apa lagi? kemurahan, Lanjut Kak Bintang. ada kebaikan, Ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, and dan last, yang paling penting Kak, paling penting dari semuanya, penguasaan diri. Adik-adik harus ingat terus ya. Jangan lupa buah-buah roh dan tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Kalau gitu, siapkan persembahannya, ditaruh di tangan yang manis, di sebelah kanan. Jangan sampai tangan kirinya tahu. Kalau gitu, kita mau nyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 393 ayat 1 dan 2. Judulnya apa Kak Bintang? Tuhan betapa banyaknya. Oke deh. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik ayat kedua bangkit berdiri. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kita akan memasuki bagian penutup dari ibadah kita. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Aduh, Kita olahraga kayaknya sedikit dulu nih, Kak. iya Udah Kak, selesai ya Kak, sedih sedih banget. juga Kak. Karena tadi kita kayak berasanya tuh baru bentar gak sih Kak? Ada di ngerasa bentar atau baru panjang banget nih kita Kak Feby nih? sih ngerasanya bentar banget. Bentar banget kayak cuma sebentar ketemu adik-adik abis itu banget. udah selesai. Iya. Tapi tadi kita udah ngapain aja sih Kak? Kayak kok udah berasa bawa akhir-akhir kayaknya nih. Biarpun cepet Kak, tapi kayaknya Kak Feby tuh ngerasa bersyukur banget. Karena tadi udah dengerin hukum Taurat Kak. Terus Iya. juga dengerin firman Tuhannya keren banget hari ini. Terus tadi Tambah adik-adik baru juga kan, Kak. udah nggak lupa tuh buat ngasih persembahan tadi kan ya Betul, Kak. betul. Udah banyak banget pokoknya yang kita lakukan kita hari lakukan minggu ini ini. ya. Oke. Sekarang nih Kak, Mm-mm. kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri semuanya, Laskar Kristus. Laskar Kristus siap. Oke, jangan sedih adik-adik. Karena Kak Feby dan Kak Bintang akan ajak kalian semua bernyanyi lagu yang sering kita nyanyikan kan Kak. Apa judulnya Kak Bintang? Berani tampil beda. Karena Let's go. buah-buah roh harus kita tanamkan dalam Ya, diri kita, berarti betul. kita harus berani tampil beda. Berani tampil beda. Mari semuanya bangkit berdiri yuk kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan, semuanya jangan berhenti melompat. Ini pokoknya harus pakai gerakan karena udah lama lagu ini Kak. Yuk. Set. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak